Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ya, kali ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial ya teman-teman. Ini adalah kolaborasian Comstir KLX dipasang di motor atau di kerangka motor ya. Rencananya untuk motor yaitu motor RXZ ya teman-teman ya. Jadi Comstir KLX dipasang di RXZ ya teman-teman ya. Oke, next teman-teman ya, kita bahas atau kita simak tutorial dan video kami perubahan Comstir. Ya, ini adalah milik KLX ya teman-teman. Comstir milik KLX yang akan kita pasang di motor RXZ. Yang kali ini sudah dibongkar ya teman-teman, sudah dibongkar dari motornya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini adalah as Comstirnya teman-teman. Kita proses, kita bubut ya teman-teman. Untuk pengkolaborasian ya teman-teman, ini perlu adanya pembuatan drat ya teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini prosesnya, kita pasang seperti ini. Dan ini milik KLX ya teman-teman, untuk Comstirnya yang memakai kelahar bambu atau pelor-pelor bambu ya teman-teman yang kita pakai, yang biasanya teman-teman sebut. Ini adalah proses pembuatan dratnya teman-teman ya. Jadi untuk RXZ itu teman-teman ya lebih panjang untuk as Comstir ya teman-teman. Jadi otomatis dratnya kurang panjang untuk ke dalamnya teman-teman ya, yaitu kelaharnya teman-teman ya, atau bearing bambunya ya, seperti itu. Atas bawah sama bentuknya teman-teman ya. Ya, kita ukur masuknya atau pendeknya lebih berapa senti ya teman-teman. Ya, ini yang sudah kita bubut untuk dudukan kupu-kupu atas ya teman-teman ya. Karena ini prosesnya lebih panjang teman-teman ya, dari RXZ ke KLX. Jadi kita tambah daging seperti ini, kita las seperti ini ya teman-teman. Kita perpendek aja dratnya, nanti kita next nyambung ke drat yang dalam. Jadi ada 2 drat ya teman-teman. Dari atas drat halus ukuran 1,25 dan yang bawah nanti ya, ini yang kita ukur ini nanti ukuran 1,5 teman-teman ya untuk dratnya. Jadi untuk mur sama baut kita bikin ya teman-teman ya, kita buat. Ya, ini kita bubut untuk dudukan kupu-kupu atas ya teman-teman ya, atau sayap atas. Ya, kita bubut saja. Dan setelah kita melakukan pembubutan untuk dudukan sayap atas ya teman-teman, kita menuju ke pengedratan ya teman-teman. Inilah adalah bikin drat untuk diameter dalamnya, untuk pengikat Comstirnya teman-teman ya, dengan tujuan untuk menyetel atau mengikat pada bearing teman-teman ya, yang terikat pada Comstir itu sendiri ya. Jadi kita drat saja. Dan ini adalah proses pembubutan untuk murnya teman-teman ya, tadi yang sudah kita bubut yaitu asnya, as pada Comstir itu sendiri. Kali ini kita next bubut ke
murnya yang akan terikat nanti di pada askom setir ya teman-teman. Ini untuk pengikat bearing, untuk pengikat klaher ya teman-teman ya. Jadi kita bikin seperti ini. Ya, ini prosesnya teman-teman ya. Ya, kita masukkan seperti ini sampai posisi drat bisa pas ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita pasang, kita coba dulu, kita masukkan sudah masuk atau belum, proses pengedratan kita sudah bagus atau belum teman-teman ya. Seandainya sudah pas, nanti next ke pemasangan aja langsung teman-teman ya. Ya, sampai bisa masuk ya teman-teman ya. Jangan sampai ada getaran atau apa, goncangan ataupun tidak pasnya pada drat. Ya, seperti ini ya teman-teman ya, kita pasang. Ya, kita pasang. Nah, dan ini yang kita bubut tadi, drat yang kita bubut. Mur komstir yang kita pasang pada as komstir dengan tujuan untuk pengikat bearing itu sendiri teman-teman ya. Ya, oke, next setelah sudah terpasang ya teman-teman, kita lepas kembali, kita menuju ke pengelasan. Jadi untuk perumahan pada komstir KLX kita las ya teman-teman ya, kita lengketkan pada sasis RXZ itu sendiri teman-teman ya. Ya, kita pasang seperti ini teman-teman ya. Ya, kita pasang, nanti kita las, kita center ya teman-teman. Untuk penyenterannya, untuk as tengah pada batang motor ya atau kerangka motor, jadi kita paskan dengan benang saja. Biasanya nanti kita waktu penyenteran, untuk lurusnya roda depan dan roda belakang teman-teman ya. Oke, next kita las dulu, kita kasih titikan las dulu teman-teman ya, untuk proses penyenteran pada kerangka dan pipa komstir itu sendiri. Untuk penyetelan yang penting lurus ya teman-teman ya. Untuk kemiringan itu kita ikuti kemiringan pada as itu sendiri teman-teman ya, atau pada kerangka itu sendiri ya, seperti ini teman-teman ya, ngekernya atau nyenternya. Kalau sudah pas tengah, ya maaf ini kameranya agak ke kanan, jadi pas tengahnya pada as tengah teman-teman ya. Kalau sudah pas, sudah lurus, baru kita next melakukan pengelasan. Ya, seperti ini teman-teman ya, cara melihat lurus atau tidaknya. Jadi permukaan batang kerangka kita tarik benang, terus kita luruskan posisi bawah tepat tengah ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah cukup untuk proses penyenterannya, tadi sudah kita teks ya teman-teman ya dengan elektroda. Kali ini next ke pengelasan teman-teman ya. Jadi kita las saja dengan kuat. Lebih mudahnya kita gunakan saja kawat 32 teman-teman ya. Kali ini kita pakai untuk LB 32 teman-teman ya, agar hasilnya maksimal. Untuk pemakaian kawat bisa ukuran apa aja, 26 ataupun 32 sama aja, asalkan waktu pengelasan diusahakan lebih kuat dan matang ya dalam pengelasan teman-teman ya, karena ini adalah faktor utama pada roda depan atau kemudi depan, ini adalah faktor utama. Jadi untuk pengelasan harus dimaksimalkan sekuat mungkin teman-teman ya.
Ya oke, next saja ya teman-teman, kita fullkan, kita kuatkan untuk pengelasan teman-teman ya. Ya ini pandangan dari samping kanan, nanti kita las full ya teman-teman ya. Ya beginilah proses pengelasannya teman-teman ya. Kita las full saja, kita penuhkan. Untuk pengelasan LB32 memang sedikit sulit ya teman-teman ya, karena kualitas kawatnya juga lumayan bagus, jadi minim lengket dia waktu pengelasannya teman-teman. Oke, next kita simak saja ya teman-teman dalam pengelasannya. Jadi kita buat kanan kiri ya teman-teman, atas bawah kanan kiri full, jangan sampai ada yang bolong ya teman-teman ya. Ya sudah cukup lurus ya teman-teman ya, kita las kuat saja. Tadi yang sebelah kanan, kali ini sebelah kiri kita balas las ya teman-teman. Oke, next kita simak saja teman-teman ya. Jika sudah cukup pengelasannya keliling, terutama untuk pengelasan yang bawah ya teman-teman ya. Pengelasan yang bawah dan atas itu harus kuat, jangan sampai ada yang kopong. Ya oke, selesai sudah ya teman-teman untuk pengelasannya. Samping kiri, atas, dan kanan sudah selesai. Tinggal kita melakukan pengelasan yang bawah yang lebih rumit ya teman-teman. Tapi kali ini karena motor dan bodinya sudah dibongkar, jadi tinggal next kita balik saja ya teman-teman untuk pengelasan yang bawah. Ya begini hasilnya ya teman-teman ya, lurus ya teman-teman. Untuk pengelasan yang bawah next kita lakukan. Jadi atas, bawah, samping kiri, samping kanan harus full, bertujuan agar kuatnya lengketnya perumahan komstir pada kerangka KRZ RXZ ya teman-teman, bisa menghasilkan pengelasan yang kuat ya teman-teman, itu yang diutamakan. Ya selesai sudah ya teman-teman untuk pengelasannya. Tinggal next kita ke pemasangan setelah dingin. Kita pasang saja ya teman-teman seperti ini. Ya kita masukkan asnya yang sudah kita bubut tadi, dan kita kasih tutup pelindung penutup bearing atas ya teman-teman ya. Ya next kita pasang saja untuk mur yang kita bubut tadi, juga as yang kita bubut tadi kita pasang saja. Ya inilah adalah pengencangnya, pengencang antara kelahar atau bearing atas dan bawah. Ya teman-teman, selesai sudah ya, sudah terpasang, sudah rapi. Tinggal next ke pemasangan selesai bodi. sudah ya teman-teman. Ya terima kasih, inilah tutorial dari kami cara pemasangan komstir ya, yang dikolaborasikan KLX dengan RXZ ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Kita next ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.